kena santet itu nggak ada artinya apa-apa, Pak, dibandingkan Tuhan kena tombak. Gitu ya. Iyalah, menandakan bahwa dia bukan Tuhan. Tak, Nabi yang maksudnya Tuhan Yesus. Yesus itu. Iya, kena tombak dia, Pak. Bahkan pernah ditelanjangin, diludahi pun mukanya, Pak, ditampar juga tuh, Pak. Pantas nggak Tuhan digituin? Sepatu saudara ketinggalan. Tolong diambil di keranjang di pojok kiri bawah. Tapi ini Pak, yang Yesus ini kan banyak yang menyaksikan kalau di Alkitab dia udah Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan kemudian Yesus bangkit dari kubur. Tak ada, Pak, tak ada. Kalau ada manusia yang menyaksikan Yesus bangkit dari kematian, besok hari Selasa saya nikah lagi, Pak. Tak ada satu manusia pun yang melihat. Tak ada. di zaman itu maksudnya Pak, di zaman itu. Ya kan, yang bisa bicarakan itu Bible kan? Nah, coba Anda kuliti Bible. Ada nggak orang yang melihat Yesus bangkit dari kematian? Baring, bergerak-gerak tangannya, habis itu duduk, habis itu berdiri, habis itu jalan keluar. Pasti orang pada berserak, hantu! Terus dia naik ke surga katanya. Pak, kalau ada orang bangkit dari kubur, itu bukan Tuhan. Sekarang kalau Bapak melihat ada orang dikubur hari ini, Bapak jalan-jalan di pinggiran kuburan itu terus bangkit dari kubur, Bapak ngapain? Dia lari kan menyembah. Oh Tuhan, Kau sudah bangkit dari kematian. Nah, Bapak lari nyembah atau lari terbirit-birit? bukan lari Pak, kita kan menyaksikan dia. Iya, itulah aku tanya. Kalau Bapak melihat ada orang keluar dari kubur, Bapak lari nyembahnya atau lari terbirit-birit? Ketakutan. Hantu! Ya, memang saya ketakutan Pak. Ya, ketakutan. Begitu juga yang dialami murid Yesus. Ketika dia melihat gurunya muncul kembali, padahal dia sudah mendengarkan berita simpang siur kalau gurunya sudah dibunuh. Kok tiba-tiba muncul? Assalamualaikum. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Gimana dong? Tapi gini juga, kalau di kisahnya itu udah dipegang tangannya, memang dia inilah aku katanya. Iya, inilah aku. Akulah Yesus, dicolok pulang tuh bekas pakunya. Iya. Inilah aku Yesus. Nah, apa yang ingin Yesus katakan di situ? Dirinya Tuhan atau apa? Kalau masalah itu kurang paham aku, tapi itu terus gini juga Pak, yang pertanyaanku tadi gimana itu bisa pula katanya Nabi Muhammad kena itu karena kena apa? sihir. Ya, Ya enggak masalah kena sihir. Maksudku kenapa dia, gimana kisahnya gitu? Kalau saya pun tak tahu kisahnya kena sihir, karena banyak orang yang dengki, banyak orang yang iri hati, banyak orang-orang kafir yang menjadi mu'alaf, sehingga pembesar-pembesar, pemuka-pemuka mereka yang kafir ini dendam, sakit hati, tukang sihir santetlah dia. Sama seperti Bang Suma, saya juga sering kena dikirimin sihir. Berarti dari zaman Nabi Muhammad ini memang agama di sini udah beda-beda juga, masih udah ada agama yang lain rupanya Pak. Ada Yahudi, ada agama Nasrani, Muhammad ini. Ada juga agama Kristen. Iya ya. Betul, ada lah dulu zaman agama Kristen ya, masa Nabi Muhammad. Ada agama Kristen ada. Tapi gini, yang paling bingung aku sekarang ini kan perjanjian lama kan ada di Kristen sama perjanjian baru, kan ada dua versi itu. Ya, kitabnya Yahudi diambil kan? Perjanjian lama ini itu kan perbedaannya sama Al-Quran itu kayaknya ada 1000 tahun atau 5000 tahun. 2000 tahun kurang lebih. 2000 tahun berarti persamaan perjanjian lama memang nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Yesus itu nama untuk orang barat. Nggak ada itu nama Yesus. Tapi gini, di dalam perjanjian lama ini memang ada persamaannya sama Al-Quran sekarang. Kalau persamaannya sama-sama kemudian menyebut dirinya firman Tuhan. Al-Quran menyebut Nabi Musa menerima firman Tuhan seperti ayat surah Al-A'raf ayat 145. Nabi Musa menerima Torah. Nabi Musa kemudian membawa mandat risalah dan firman Tuhan kepada Bani Israel.
bukan kepada Kristen. Nah, kenapa pula ada kitab Dalam perjanjian lama ini kan sebenarnya itu dulu kan belum Kristen itu kan sebenarnya kan. Iya, memang Kristen ini kan orang lain dia, bukan Perjanjian baru ajaran baru Nabi. Kristen kan gitu Pak, ceritanya. Iya. Kristen ini kan dari barat. Bukan dari Timur Tengah Kristen itu. Berarti memang perjanjian lama ini memang ada kebenarannya ya. Perjanjian lama jelas ada kebenaran di dalamnya, tapi untuk hari ini perjanjian lama yang Anda maksud itu bukan firman Tuhan. Tapi kok nggak menyimpang dari Al-Quran, nggak sama, dia ada bedanya. Itu kan perjanjian lama. Tapi Iya, karena yang sampai sekarang di Indonesia ini bukan lagi kitabnya Musa, kitabnya Barat. berarti itu tulisan perjanjian lama bukan itu sebenarnya itu. Bukan. Berarti Nabi dari Musa mana dia tahu dari pertama awal sebelum 5.000 tahun ada Oh, udah itu diterjemahkan kemudian oleh Ptolemy II di abad 3 sebelum Masehi. Diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sudah tidak ngerti lagi bahasa Ibrani, yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing, yang berada di tengah-tengah bangsa Yunani, bangsa Romawi. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu ke dalam bahasa Septuaginta sampai ke Roma. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara Yahudi. Bang Suma. Waalaikum. Tidak ada hubungannya antara kitabnya Kristen dengan orang Yahudi dalam hal agama. Itu hanya kitab terjemahan saja yang diberikan kepada coba itu. orang-orang yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Yes, pedas ya. Jadi itulah aku bingungnya, kok bisa ada udah lama itu. Kenapa Anda bingung, Bang? Itu kitab perjanjian lama itu kan bukan kitabnya Anda. Itu kitabnya agama Yahudi yang diterjemahkan. Iya, berarti agama Yahudi, berarti lebih dulu agama Yahudi ada ya. Iya, Yahudi dulu baru Nasrani. Nasrani ini lama-lama terpecah menjadi Kristen. Berarti agama Yahudi ini udah memang paling lama di dunia ini ya. Yahudi lebih dulu, ya. Bangsa Yahudi itu lebih dulu, keturunan Yakub, Nabi Yakub, Berarti Nabi kan Ishak. itulah semuanya dari dulu manusia ini ya, dari Yahudi mula-mulanya. Bukan. Enggak semua dari Yahudi. Tapi kan di 5.000 berapa ribu tahun, 2.000 tahun Pak, ada udah. Kalau Taurat, Nabi Musa, Orang itu kan bukan Kristen, Kristen Yahudi, apa namanya dia, Ortodok. Ortodok bukan juga, itu juga bukan dari Bani Israel, beda lagi tuh. Dia kan bukan Kristen dia. Yahudi. Iya, Kristen ini dari Barat. Dia kalau orang Yahudi menyembah Yesus juga Pak, atau gimana itu sekarang ini? Kenapa? Dia menyembah Yesus atau enggak setelah Bapak tahu orang Yahudi sekarang ini? Enggak. Dia enggak. Orang Yahudi enggak menyembah kepada manusia. Orang Yahudi menyembah kepada hakikat pencipta. Mereka menyebutnya dengan sebutan Hashem. Hashem ini maha suci, maha tinggi. Berarti sampai sekarang ini dia tidak ada kata Yesus di Yahudi. Kalau di kitab Talmudnya ada bertebaran kata Yesus di situ. Tapi gini juga Pak, aku ya bingungnya. Tapi kan di situ tempat Yesus disalib katanya di Yahudi ada situ. Ya itu dia, makanya. Kenapa lucu? Justru di tempat kelahirannya tidak seperti di Kristen Indonesia. Di tempat kelahirannya biasa-biasa aja. Artinya ada apa ini? Berbeda dengan kami, Nabi Muhammad lahirnya, tempat lahirnya sudah 1400 tahun silam tetap diimani, tetap dipegang teguh ajarannya. Di tempat kelahirannya merambah sampai ke penjuru bumi. Lah, Yesus hanya di Kristen yang mengheboh. Kristen heboh sendiri kan? Yahudi kagak, biasa aja. Memang semua ajaran agama ini memang semua membela ajarannya. Ditanya Kristen ajarannya paling benar, tanya ini benar, hanya Hindu agama aku paling benar, pasti ada nanti alasannya. Nah, untuk membedakan antara yang pura-pura benar dan memaksakan benar itu apa? Akal bukan? Kita bahaslah lebih dalam yang Nah mana. itu dia. Semua mengaku benar. Kristen mengaku benar, Iya. Islam mengaku benar, Yahudi mengaku benar, yang lain pun mengaku benar. Nah untuk membedakan bahwa ini yang benar-benar benar itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Akal kan? Kita telitilah lebih dalam. Nah Kita kalau teliti berbicara dari- mengenai teliti berarti alat yang dipakai untuk meneliti itu akal, bukan iman. akal Bukan dan iman. kesaksian dan bukti, kan itu yang paling benar. Kita Oh nggak perlu kesaksian, nggak perlu. bukti, nggak perlu, bukti kan perlu. Ya nggak perlu. Cukup yang kita pakai itu adalah kitab yang kita anggap suci dan akal.
Betul, nanti datang Kristen, datang lagi kan Kristen dibilangnya Kalau Kristen pembuktian kebenarannya apa? gini lagi. Akal tidak mungkin. Bapak lagi, Akal tidak mungkin. Bapak tanya nanti orang Nasrani kan, untuk membuktikan kebenaran yang dipakai akal. Kalau Kristen tidak mungkin pakai akal, Bang, nggak mungkin. Dia hanya pakai kesaksian-kesaksian yang tertulis di Bible. Itu kalau Kristen. Memang betul Pak yang Bapak bilang, tapi gini juga. Iya, Aku memang salut betul. sama Nasrani ini karena tertulis di Alkitab semuanya, memang ada buktinya. Ada disalibkan Yesus di sana itu. Kalau ada bukti itu ya, saya umat Islam sendiri mengatakan memang ada penyaliban. Ada penyaliban itu. Tapi yang disalib ini bukan Nabi Isa. Nah, itulah kita bingungnya Pak, yang mana yang aku pun penasaran terus. Iya, jangan bingung. Kan tadi saya sudah katakan, tolak ukur untuk memberikan manifestasi dari inti kebenaran itu adalah akal. Iya, Kan itu Kristen mengaku benar, Islam juga mengaku benar. Mana yang paling benar? Ya pakai akal. Iya memang pakai akal Pak, tapi gini juga ada juga kalau belakangnya di Nasrani kan ada juga kalau digali ada kesalahan. Kalau di Al-Quran pun digali ada kesalahan. Ya tunjukkan, kalau kami pasang badan, mana kesalahan itu coba. Itu tadi yang kubilang gini-gini katanya, ada juga yang seramahkan di YouTube. Gini. Yang kubilang tadi, masa nabi katanya nabi itu kan suci, mana bisa kena ini katanya, kena santet ini. Yang parah lagi, masa Tuhan dibunuh? Itu aja dulu. Ada juga perbedaannya, dua-duanya ada. Yang mana yang Kalau Nabi itu kena santet, Nabi kena sihir itu wajar. Karena memang musuh Nabi-Nabi itu ya pembuat kejahatan. Bagaimana kemudian pembuat kejahatan ini berhasil melumpuhkan Nabi? Bagaimana kemudian penjahat-penjahat anti Nabi ini membuat Nabi ini semua mati? Coba berapa banyak Nabi di Yahudi dibunuh? Nabi dibunuh loh. Disalib Nabi-Nabi. Dibunuh Nabi-Nabi di Yahudi, di Israel. Orang kena sihir aja Anda kaget. Loh, Nabi dibunuh kok. Kena sihir, kenapa bisa? Coba, apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus di dalam Matius 23. Separuh di antara mereka kau bunuh dan kau salibkan, dan yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, separuh di antara mereka kamu bunuh. Tuh, Nabi dibunuh. Yesus yang berkata demikian, kok nabi-nabi dibunuh. Matius 23 nomor 33, 32, 33, 34 sampai 36. Yahudi itu disebut apa? Ular beludak, keturunan ular-ular. Kenapa disebut keturunan ular-ular? Karena nenek moyang mereka itu gemar membunuh nabi-nabi. Anda heran sekarang kok Nabi Muhammad kena sihir? Alamak. Di dalam kitab yang Anda tenteng, bahkan Yesus yang Anda sembah berkata, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, separuh di antara nabi-nabi itu kamu bunuh. Mana pantas kemudian Nabi disihir atau Nabi dibunuh? Makanya aku bilang kalau mau mencari tolak ukur kebenaran, akal. Kristen mengklaim dirinya benar, Islam juga mengklaim dirinya benar. Maka kita uji kebenaran dua agama ini. Apa tolak ukurnya? Ya akal lah, nggak mungkin yang lain. Di dalam Lukas 1 ayat 26, ini coba nanti ditanggapi ya bagi yang muslim. Pemberitahuan tentang Yesus, kelahiran Yesus. Coba ini Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 mulai malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, salam, hai yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Marilah terkejut mendengar perkataan itu, lalu
bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, ini Maria, sebab engkau Ngomong apa sih, Pak? beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung Nanti ada yang manggil saya. anak laki-laki Ini, Ustaz. yang harus menamai Tahu nih dia. ngomong apa, baca Lukas. Aduh. Lukas itu siapa? Akan menjadi Franciscus. besar dan- Hah? Pak, Lukas itu siapa itu Lukas? Di dalam Alkitab ini Iya, itu Lukas. orang mana dia? Orang mana itu Lukas? Nulisnya Lukas di Dia orang perjanjian mana? apa ini baru? Lukas itu siapa? Murid Yesus. Dari mana tertulis Lukas murid Yesus? Nggak ada itu. Tapi di Alkitab ini perjanjian baru. Nggak ada, Pak. Lukas itu bukan murid Yesus. Jadi siapa ini, Pak? Nggak tahu, saya nanya ke Anda, orang asing itu. Tapi udah dibuat dia Ini ya Bang Hendy ya, Gabriel datang bulan ke-6, Tuhannya Franciscus lahir bulan 12. Jangan. Lukas itu temannya Paulus, Pak. Dia asistennya Paulus, Pak, gitu. Franciscus. Iya, iya. Tuhan Pak Franciscus siapa? Tuanku kalau Allah dan utusannya Yesus. Tuhan Pak Franciscus siapa? Allah. Kalau itu Tuhannya umat Islam loh. Tapi di sini di perjanjian lama udah ada Allah sama perjanjian baru. Itu terjemahan Gabriel, Pak, terjemahan salah. Kok salah pula di Alkitab ini? Berarti salah. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Berarti salah lah Alkitab ini Allah. Iya, Pak, salah itu, Pak, terjemahan. Kan original text Bible Bapak itu bahasa Yunani, Pak. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi di perjanjian lama dari dulu udah ada ini Allah namanya sih. Enggak ada yang perjanjian lama itu namanya Elohim atau Yahweh atau Hasem. Perjanjian lama, Pak. Yang pertama ini kan kejadian. Nah, kejadian ini mula-mulanya kalau di perjanjian lama kejadian. Pada mulanya Allah ya, udah disebut Allah pertama buka pun ini kejadian 1. Itu pada mulanya Elohim itu, Pak. Iya, tapi ditulis sini Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, ini kan udah disebut, jadilah terang. Terangi mereka, terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama katanya. Udah Allah di sini disebut. Itu kan sembahannya umat Islam itu, Pak. Iya, nggak tahu, mungkin dia Islam, tapi ini di kejadian pokoknya di Alkitab lah udah pertama kita buka ini. Tapi Yesus ini tidak ada kalau kejadian ini ya, nggak ada disebut Allah semuanya. Kalau perjanjian baru ada udah nama Yesus, makanya aku bingung. Jadi Tuhan Anda siapa, Pak? Tapi tadi udah aku bilang Pak, Allah aku bilang, tapi diutusnya Yesus, utusannya. Ya kalau Allah itu Tuhannya umat Islam. Berarti sama lah Tuhan kita kalau gitu. Bisa sama Bang. Berarti Anda jangan Kristen lagi ya, Pak ya? Belum tentu ini Pak, itu makanya aku pelajari dulu yang mana yang kebenaran itu di mana gitu Pak. Aku pengen belajar gitu biar tahu yang mana yang benar. Dua-duanya udah aku pelajari. Kasih pencerahan Bang Hendy. Nah dulu ini HP gue ini gue setting dulu. Aku baca Alkitab gitu, Ini masih ada nih. sering aku baca ini. Yang mana yang pemahamannya yang apa begitu. Memang kalau di Alkitab ini tebal kali, makanya perjanjian lama aja ini banyak kali. Belum lagi perjanjian baru, perjanjian lama aja pun setebalnya. Itu garis 3 di pojok kanan itu kan ada opsi Bang Hendy, blokir gitu Bang. Ya kan nggak nongol nomornya, cuma pemberitahuan doang. Oke Pak, saya pengen belajar aja dulu ya. Makasih ya Pak semuanya ya.
Loh, mau kemana Bang Farisius? Katanya mau belajar. Direspon dulu ya Pak Arif. Maksud gua aku mau dengarkan Baca aja Ustaz Tata dulu. Iya, mau dengar. Ya silakan Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata masuk Ustaz. Tentang Allah itu siapa Ustaz? Kan ditanya dulu, masa langsung saya suruh ngomong. Nanya apa dulu? Iya, kenapa kok ada Allah di Kristen dan Allah di Islam katanya? Berarti Tuhan kita sama katanya Ustaz. Oke. Jadi kalau Allah dalam Islam itu jelas. Karena yang perkenalkan itu Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika dia diutus untuk membangun Ka'bah. Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahim qawaidan minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi dan ingatlah ketika Ibrahim diutus untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia perkenalkan nama Tuhan itu Allah. Nah, diteruskan Ismail karena Ismail itu tinggal di Ka'bah itu selamanya di situ. Dalilnya Ibrahim 37. Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan keturunanku di sini selamanya. Lalu nama ini diteruskan oleh Ismail, diteruskan Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Lalu ketika Allah diutus, ketika Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad tidak memperkenalkan nama lagi, melanjutkan Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad untuk meneruskan anitabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus tauhid. Gitu. Ya jadi jelas ya kalau dalam Islam Allah itu jelas. Allah itu nama sudah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sembahlah dia, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Gitu. Dialah pencipta langit dan bumi, Allah. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh. Yunus ayat 3. Nah, Allah itu tidak kelihatan. Al-An'am 103. La tudrikul absar. Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Sama seperti yang diajarkan Yesus itu. Tuhan itu tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Esa Markus 12:29. Tidak bisa dilihat di langit. Matius 18:19 sama. Yang beda itu Tuhannya Kristen. Gitu lah ya. Kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Islam itu samawi, sama, langit, dari langit. Ajaran dari langit. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. 1 Timotius 1:16. Jadi kalau ada Tuhan mati, ya bukan Tuhan sudah gitu. Nah sekarang nah, Tuhanmu siapa? Giliran kamu sekarang, silakan. Kalau Tuhan itu Tuhan kami itu Allah. Di mana Jadi, datanya? hah? Gimana Pak? Datanya di mana? Dalilnya. Datanya kan udah di Alkitab ini nih kan? Bukan Yesus Tuhannya. Ya itu sendiri sebagai utusan. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus itu. Dia kan gini Pak, Allah ini kan berfirman kepada Yesus, diutus. Nah, berarti yang Tuhan siapa? Yang mengutus atau yang diutus? Kan udah ku jawab Pak, Allah yang Berarti Yesus bukan Tuhan ya? dia utusan Allah dia Man, Herman, ayo tangkapin man. Bukan Tuhan katanya man. untuk gini dia Pak, untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Ajaran Yesus itu menebus dosa ini dengan bertobat. Tidak ada Yesus mengajarkan kalau kamu ingin ditebus dosanya, maka kamu harus memenggal aku dengan darahku ditebus. Gak ada. Yesus hanya mengenalkan gini, kalau kamu ingin masuk surga, bertobatlah. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sejak itu Yesus mulai memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah itu kan. Yesus. Jadi menebus dosa itu dengan bertobat, bukan dengan darah manusia tumpal gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ajaran Yesus ini bertobat? Karena ajaran Yesus ini samawi, Tuhan Maha Pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maksudnya bertobat, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, dengan bertobat
maka dosa akan diampuni. Bukan dengan tumbal. Caranya bertobat gimana? Istighfar. Apa istighfar itu? Minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami ya Tuhan. Keluaran 34 ayat 9. Di situ dijelaskan, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, astagfirullahaladzim. Gitu kalau dalam Islam itu ya. Ayo, mau ngomong apa lagi? Ayo. Man, dia ada mentuhan kalian. Pelan-pelan Pak Sopir, Nggak mau. pelan-pelan. Ya mau, pokoknya gas. Orang PK saja sering ngomong gas gitu. Ngapain kita dialog udah digas ya? Digas ya. Kalau kita ikuti perjanjian lama maksudku tadi, Yesus tidak ada. Kata Yesus kan di perjanjian lama nggak ada Yesus disebut. Gimana? Kalau di perjanjian lama kata Yesus kan tidak ada nama Yesus gitu. Ada. Di mana Pak? Biar aku buka coba ayatnya. Hah? Masa nggak tahu? Makanya aku nanya, makanya nggak tahu, baru nggak tahu aku kan karena nanya aku baru nggak tahu. Kalau tahu tadi kan nggak ada Pak. Itu di kitab Yesaya. Yesaya pula. Kitab Yosua. Yosua ayat berapa? Biar gue lihat. Contoh misalnya di mana itu? Yesaya. Yosua kau bilang. Iya. Ayat berapa Pak? Yesaya 1 nomor 1 coba. Yes. Atau Yosua 2 nomor 1. Bisa juga. Ada kan ya? Ada nggak? Yosua Kitab Yosua 1 nomor 1, Yosua 2 nomor 1. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun. Nggak ada sini. Yosua dengan diam-diam mengutus Lah, itu dari baru Anda sudah baca pun masa nggak ada? tidak ada Pak. Yesus yang ngelawak bilang nggak ada. Yosua 1 ayat 2. Alamak, itu sudah. Yosua 2 ayat 1 Pak, nggak ada kata Yesus. Itu Yosua, itu Yesus. Yosua itu dalam bahasa Ibrani. Penugasan Yosua pengganti Musa katanya sih Yosua ini. Kan nama Yesus kan Anda cari. Nama Yesus itu sudah ada, Yosua kan? Enggak, bukan Yosua namanya di sini kan artinya. Yesus dalam bahasa Ibrani siapa? Yesusnya dalam bahasa Ibrani. Orang Ibrani manggilnya apa? Kan Yosua juga. Samanya itu. Yosua itu ya Yesus. Begitu ya. Iya. Berarti Yosua ini Yesus. Iya, lebih duluan anaknya Nun daripada anaknya Maria. Ganti-ganti namanya Yesus, Yosua yang mananya ini? Ya samanya kalau David, Daud, John, Yohanes, samanya itu. Abraham, samanya itu. Moses, Musa, Yosua, Yesus, samanya itu. Fransiskus, Spertus, ya samanya itu. Ya Pak ya. Iya. Bingung aku jadinya Pak. Oke lah ya Pak ya, makasih ya atas pelajarannya, pemahamannya ya. Terima kasih buat kita semuanya. Iya. Saya sih terkait sama kematian kebangkitan itu, saya berusaha memahami dari kayak berjalan di sepatunya mereka gitu, maksudnya memahami dan pikiran mereka. Jadi dia kayak masuk akal gitu ya. Masuk akalnya begini Bang. Masuk akal. Jadi manusia berdosa,
Jadi yang bikin dosa itu harus dimatikan, maksudnya membuat aturan dosa itu harus dimatikan. Cuma jadi kayak lucu gitu. Misalnya Tuhannya harus mati atau hukumnya harus mati dengan matinya Yesus di kayu salib. Masuk akal sih, cuman jadi kayak lucu aja. Kenapa kok keselamatan itu harus kayak begitu gitu? Kebayang nggak, Bang? Iya, kebayang. Jadi saudara punya anak yang sangat saudara sayangi, ya kan? Terus di luar sana ada pelaku-pelaku maksiat, bajingan, pembunuh berdarah dingin, koruptor, pemerkosa, pembunuh, bla bla dan seterusnya. Untuk supaya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka kemudian itu bisa terampuni, maka saudara membunuh anak saudara sendiri. Tetangga yang mencuri ayam, tetangga yang memperkosa anaknya, memperkosa saudara kandungnya, membunuh ibu kandungnya. Anda yang menyaksikan itu karena kasih, Anda ambil anak yang Anda kasihi, Anda gorok lehernya supaya dosa orang tetangga tadi yang pemerkosa ini terhapuskan. Begitulah kira-kira. Ya. Tapi kematian kebangkitan itu ada apa tidak, Bang? Kalau kebangkitan, ya kan Nabi Isa diajarkan di Al-Quran membangkitkan orang mati. Ya. Ya kan ya, berarti ada kebangkitan. Tapi kalau yang dikatakan di Al-Quran, Nabi Isa membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya, bahwa dia bukan anak zina. Ini loh, aku utusan Tuhan nih, buktinya aku perlihatkan sama kalian. Tapi kan orang sana malah menolaknya, mengatakannya tukang sihir kan gitu. Nah itu untuk membuktikan kenabiannya. Tapi kalau yang saudara kita ini enggak, untuk membuktikan dia Tuhan, maka dia bangkit dari kematian. Padahal pandangan murid-murid ketika gurunya mati dan ternyata bangkit lagi dari kubur, pandangan murid ya ini hantu, bukan Tuhan, hantu. Lukas 24 nomor 37. Pandangan muridnya, guru saya ketika dia keluar dari kubur hidup kembali, ya hantu. Tapi nilai itu bergeser kemudian setelah sampai ke barat. Keluar dari kubur itu ya Tuhan. Di situ ada yang menarik, dia minta makanan, Ya. dikasih ikan, dikasih madu. Ini kan seolah-olah dia membuktikan bahwa Dirinya nggak mati gitu loh. Iya betul. Ini loh aku bukan hantu loh. Artinya aku belum mati loh. Akunya ini. Ada apa dengan kalian? Rabalah aku, sentuhlah aku. Inilah tanganku, inilah kakiku. Karena Yesus masih melihat mereka ragu. Ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Dikasihlah ikan goreng. Nah, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan apa? Dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Bukan hantu. Nah, bukan hantu berarti dia tidak bangkit dari kematian. Artinya dia diselamatkan, Bang, waktu di kayu salib itu, karena di situ ada menyentuh bekas luka. Atau gimana? Apakah digantung tapi nggak mati, atau nggak digantung sama sekali, atau gimana? Kalau kita ikuti alur cerita di Bible, tidak ada satupun orang Romawi yang mematahkan kakinya kan? Iya. Dan belum pernah ada kejadian orang disalib cuma 3 jam lalu mati. Orang disalib, namanya juga salib. Salib itu bukan ditombak, salib itu diikat di atas pohon. Lalu yang diikat itu bagian sulbi, bagian rusuk bawah, sulbi digantung di atas pohon. Berarti butuh berhari-hari untuk mati. Ini baru berapa jam langsung diturunkan. Nah, kenapa dia tidak bergerak? Kan sebelumnya dikasih minum racun. Artinya dia Pingsan. memang digantung dan dia pingsan di sana, Bang. Pingsan. Makanya pada hari Minggu itu Maria pagi-pagi subuh-subuh dia pergi membawa rempah-rempah ke dalam gua itu. Kenapa dia bawa rempah-rempah untuk apa? Ada nggak tradisi Yahudi mayat pada saat dia sudah hari ketiga dibumbuhi, dikasih
Apa dikasih kemudian ramuan? Kan enggak. Mayat kok dikasih ramuan? Karena Maria yang menurunkan Zuma, jasad Anda info. dari orang ini yang minta kepada Pilatus Tolol bin bersama tolol, dengan ya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus, bertiga mereka minta. Paman, yes, kumaha, minta dong mayat guru kami diturunin. Turun dia. Lalu mereka kubur? Enggak, mereka enggak kubur. Mereka memasukkan jasad orang ini kemana? Ke dalam goa. Bukan dikubur. Yesus itu enggak dikubur, dia dimasukkan ke dalam goa. Gantan dulu Bang Michael, gantan dulu. Nanti bisa ditanggapi Bang Michael. Kalau gitu, Seperti apa Anda ini ada pertanyaan tidak lanjutan belajar yang tapi penting, bicara Bang. seperti orang yang paling cerdas. Iya, gimana? Anda ini tidak mengerti, tidak belajar, tapi Anda bicara seperti profesor. Kalau Anda kata tidak mengerti konsep mengerti, penguburan di Bang, Yahudi kalau itu seperti berbicara apa. Anda mengenai belajar kata dulu, mengerti, Anda belajar Bang, dulu, kalau membahas kata mengerti berasal dari kata arti, mengerti akar Nggak usah katanya bicara arti. etimologi. Arti Anda aja itu tidak makna, mengerti makna ini latar bisa belakang dipahami sejarah berdasarkan yang akal. terjadi di Lah kalau Yahudi. agama nggak menggunakan akal, ngapain sekarang Anda ngajarkan saya mengerti? Sekarang kutanya dulu ke kau. Sekarang kutanya ke kau. Kau tahu tidak latar belakang dulu di masanya Yesus ada? Apa? Bang Zuma, saya ada pertanyaan lanjutan yang penting, Bang. Kemana dia tadi tuh? Jin pohon, kemana dia? Diturunin. Oh, diturunin. Saya ada pertanyaan lanjutan yang penting, Bang, terkait tadi nggak mati itu. Pak Cat ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Jangan terlalu bertanya begitulah kalau Bang Joma. Terlalu. Nggak, maksud saya gini. Kan tadi kan Ini dia tanya ke Kristennya aja. Tanya ke Kristennya. Tanya ke istrinya, Bang. Ya. Tanya ke Kristennya. Kenapa dia disulap juga? Ada yang nombak juga dari bawah. Jangan diturunkan lah, biar dia tanya ke Kristennya gitu. Nah ini ada Kristen, Moderator, kesempatan Anda moderator. nanya gitu loh. Jangan Anda pancing Bang Joma monolog terus. Ayo, latar belakang apa tadi, Cak Ayu? Ya. Anda ngerti nggak latar belakang? Adik Zuma begini ya. Anda paham tidak? Sudah belajar belum di dalam ya tradisi keyahudian khususnya pada masa Yesus ada di dunia? Ya, yang disebut penguburan itu bukan masuk dalam kubur seperti yang ada di Indonesia. Ya, jadi Anda harus belajar latar belakang budaya terlebih dahulu. Ya, saya Di ngerti. setiap daerah itu Saya ngerti, punya mulai dari budaya. Abraham, Daud, makanya Salomo, jangan Anda semuanya itu dikubur menganggap- dalam goa. Saya Ya, paham. makanya itu dia. Iya, saya paham. Berarti Yesus kalau dia pingsan ada potensi kemudian bernapas kan? Itu asumsi. Itu Kok asumsi pula? goblok. Sekarang aku Asumsi tanya sama goblok. saudara, kalau jenazah ditimbun pakai tanah liat, bernapas nggak? Nggak bernapas kan? Nah, kalau kemudian orang pingsan, Tulis tidak dia sabar berpotensi dulu. bernapas goblok. Sabar dulu, Bung. Sabar. Jangan emosi. Kalau orang pingsan, bernapas Ngomong nggak jangan kalau di emosi, dalam gua? ngomong sama Anda emang harus emosi karena Anda goblok dan memframing. Dengarkan pertanyaan. Hilang. Dia Oh, pakai hilang 1 Korintus 4:10 dia. Berkorintus dia bagaimana kalau berkorintus? Hilang dia. Naik lagi jangan diturunin, naik lagi. Ya siapa sih yang nurunin? Biar aja dia menyampaikan apa yang dia maksud. Beginilah cara Kristen diskusi, jangan diturunin. Naikkan lagi. Moderator. Biarkan aja kalau orang haid lagi berdiskusi begitu, ngapain diturunin? Biar aja. Naikkan lagi aja. Ya. Gimana? Ya, saya itu menggunakan cara Anda karena Anda kan bicara Kalau orang pingsan, ini, Anda memang bicara begitu kepada saya. Kalau tersebut orang sosok pingsan berorientasi ini- bicara halus padahal tidak. Nah, saya kalau gunakan orang cara pingsan ditaruh di dalam gua, masih bernapas nggak? Anda bilang itu pingsan dari mana? Anda Kalau- ngomong itu dengan asumsi. Tidak pernah tertulis Yesus itu pingsan. Di kayu salib dia dinyatakan mati. Makanya Yesus ditusuk. Iya. Ditusuk. Tertulis begitu, Yesus ditusuk di bagian perut. Kalau begitu- untuk membuktikan bahwa dia mati. Kalau begitu siapa yang bisa memastikan Yesus itu benar-benar mati? Siapa? Ayo. Siapa yang bisa memastikan Yesus itu benar-benar mati? Siapa? Prajurit Siapa? Romawi. Prajurit Romawi itu tidak menyentuh lagi. Siapa yang bilang ditusuk Ya, untuk ditusuk. membuktikan. Nah, kalau Darahnya ditusuk ngalir itu nggak? nggak pasti. Kalau ditusuk Darahnya ngalir nggak pada saat ditusuk? tertulisnya apa? Yang keluar apa? Zuma goblok. Apa? Keluar apa? Zuma goblok. Emosi Terus, dia. baca nggak?
Kau baca nggak? Emosi dia, diskusi dia, emosi dia. Emosi Bukan emosi, nih. ngomong sama orang goblok itu harus dipertegas supaya Kalau Emosi supaya tidak. nih. Iya, dasar Ya, kalau goblok. kayak itu kita turunkan udah nggak bisa dia. Saya yang Udah. bertanggung jawab, saya turunkan. Karena sudah nggak bisa diskusi, dia praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi itu kan bagus untuk diperlihatkan kan ke Kristen-Kristen yang suka lapor-lapor. Oh gitu ya. Oh, beginilah tabiat. Iya, karena yang terlapor kita perlihatkan ke dunia Kristen. Inilah, lihatlah penghujat-penghujat agama kalian. Jadi kalau diturunkan setiap mereka menghujat, maka yang muncul hanya Kristen santun. Tidak ada terlihat Kristen-Kristen yang ini sadis. Gitu. Boleh saya sudah- kasih pertanyaan Woi, lanjutan? Bang? kamu mau Natalan, woi, kok ribet kali kalian. Tapi sudah direkam kok. Mereka sudah 4 kali mengeluarkan kata Kau 1 kalian Korintus ucapkan selamat nomor tahun 10. sama kami, Kenapa lagi ini? sama Kristen. Ya, kenapa umat Kristen? Kemarin kami ucapkan selamat ulang tahun buat Muhammad pedofil Boy, yang mati jadi bangkai. boy. Bah, ini dia. Asli, Lihat, saksikan ini, nih, Dosma, saksikan, lihat nih, Dosma. Nih, lihat nih. Kemarin kalian Dosma. merayakan Lihat ini, Dosma ini. Hari Jangan sampai, apa? jangan sampai mukamu nanti ketemu saya, ku tampar kau pakai panci. Muhammad pedofil. Nah, lihat, coba lihat nih. Coba lihat ini, anak babi. Kami coba lihat. senang-senang merayakan Natal. Emang siapa yang ganggu kau? Dengan Yang ganggu kau agama, rayakan memang Natal Islam itu siapa yang ganggu? botol. Sibuk. Kenapa? Kenapa kau? Cuma bawa Nah, tengoklah itu si Jangan Dosma. diturunin, biarin aja dulu kita rekam kok. Lihatlah itu Dosma, lihat itu. Kau lihatlah itu tuh. Ya, lihatlah. Kan lucu kalian itu ya. Kalian datang ingin menjebak saya dengan membawa pakaian kos, baju kaos kau bawa. Ingin menjebak, ingin memurtadkan. Habis itu saya tak terima pemberianmu. Enak aja. Enak aja. Kau berikan baju kaos. Untuk apa tujuannya? Cenderamata. Oh, kasih cenderamata ya, kasih sendal, kasih tas. Ini baju kaos ada pula data-data dari Bibelmu kau bawa ke situ ya. Saya tidak suka ya, aku bakar lah. Kau ingin menjebak saya kan? Kau yang datang membawa pakaian, habis itu saya tidak terima, ku bakar. Habis ku bakar kau nangis, kau lapor si polisi. Ah, dia menghujat, dia menista. Kenapa menista? Dia bakar pemberianku. Nenekmu kiper. Justru kau itu yang menista. Orang sudah punya agama, kau datang membawa baju kaosmu. Kau yang menista, bukan saya. Saya merayakan hari milad apologet Islam Indonesia. Tiba-tiba kau datang bawa baju kaosmu. Ya, saya nggak suka. Ngapain kau kasih? Ngapain kau titip? Memang ada yang minta? Nggak ada kan? Dan kau katakan sidak. Artinya kau sudah rencanakan untuk menjebak orang. Sebagaimana videomu, PT-PTmu itu banyak tersebar. Orang Islam pakai hijab, pakai jilbab. Kau kasih baju yang tertulis isi Bible. Kau senang, kau tertawa, kau merasa menang. Penginjilan harus digaungkan. Kau menang, kau merasa dirimu menyelamatkan jiwa-jiwamu, jiwa-jiwa orang yang kau kasih baju kaos. Kau ingin perlakukan saya dan kau sudah rencanakan. Ini baju 4 untuk Rifa, untuk Nandar, untuk Zuma. Siapa lagi satu tuh? Saya lupa. Kau sudah rencanakan, PT-PTmu ada. Nah, kamu kasih baju itu. Kau jebak saya dengan pakaianmu. Ya, saya tidak terima. Saya mau buang kek, saya mau rebus kek, saya mau bakar kek. Itu hak saya karena kau sudah kasih. Kau bakar. Habis itu kau laporkan saya. Penistaan. Kan lucu kau. Kamu yang memberikan, kamu pula yang melaporkan. Gigimu kiper. Enak kali. Kau ingin memenjarakan saya dengan jebakanmu. Pih. Bahlul. Saya punya kegiatan. Giliran kau diundang untuk berdiskusi, berdebat. Kau pasang tarif 200 juta. Giliran kita tidak undang kau. Kita datang mengadakan kegiatan internal, tak ada orang di luar Islam kita undang. Kamu datang, sidak katamu pagi-pagi. Habis itu kau bagi-bagikan alat yang kau pakai untuk kristenisasi. Nah, saya tidak terima, itu hak saya. Saya mau telan kayak itu baju, saya mau bakar kayak, saya mau injak kayak, saya mau apapun. Itu hak saya. Saya tidak suka, ngapain kau paksa? Bagus kalau saya tidak provokasi. Saya tidak ajak kemudian umat Islam. Kau laporin saya. Kan kurang ajar.
Seibarat kau pasang besi panas di depan rumah saya, kau pasang duri di jalan saya yang selalu tiap hari aku lalui, kau pasang di situ, terus durinya aku bakar, kau lapor ke polisi. Bang Suma membakar duri yang kupasang untuk dirinya di depan rumahnya. Pak, aku datang melapor. Apa laporanmu? Aku simpan duri, Pak. Di mana? Di halaman rumah. Halaman rumah siapa? Halaman rumahnya Bang Suma. Tujuannya apa? Supaya kakinya kena duri itu. Lalu Bang Suma bakar, Pak. Bang Suma bakar. Terus kalau Bang Suma bakar, itu kan penistaan. Gigimu geriting. Pakai lapor pula. Dia melakukan kesalahan, dia yang melapor polisi. Kampret. Lu pikir gue takut apa? Datang pula yang melapor tidak tahu masalah apa, tiba-tiba melapor. Kenapa bukan Lina yang melapor? Kenapa harus Dosma? Dosma nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada pada kejadian pada TKP. Tempat kejadian itu dia nggak ada. Kok tiba-tiba dia ngelapor saya? Siap-siap aja ya. Siap-siap. Kalau sampai tidak berhasil laporanmu, bola apinya akan membakar kau sendiri. Siap-siap aja. Kau melaporkan saya pencemaran nama baik itu namanya. Saya yang korban, saya pula yang kau laporkan. Gigimu geriting. Enak kali kau. Kau kasih aku racun. Racunnya saya tidak mau telan. Racunnya saya buang. Racunnya saya bakar. Racunnya kemudian saya hanguskan. Karena saya tidak mau tersentuh, ternoda akidah saya. Habis itu kau lapor polisi. Pak, iya paman, saya mau melapor. Kenapa? Saya kasih Bang Suma racun, terus dia nggak minum, malah dibakarnya racun itu. Lalu kamu lapor? Iya, kenapa? Aku sakit. Aku merasa dinistakan, pemberianku nggak dipakai, malah dibakar. Dasar pelacur agama, kuntilanak, jin jadi orang, anak tuyul, anak setan jadi manusia. Saya bakar lah, itu hak saya. Akidah saya kau ingin rusak. Habis itu kau lapor saya. Cakar juga matamu nanti pakai cangkul. Lagi saksinya manusia yang berasal dari kelapa sawit itu. Sok tahu. Ya, itu dia. Sok tahu dia nggak ada di tempat kejadian. Si Dosma melapor nggak ada juga di tempat kejadian. Hei, bodoh kalian itu. Kalian menjebak diri kalian sendiri. Paham? Kalau sampai saya ada panggilan dan itu tidak terbukti, bahkan saya jadi korban, awas kalian. Aku sudah penghitungkan ya. Hati-hati kalian. Kalian bertiga ini sudah mau main-main dengan saya. Si Dosma, Lina Wijaya, siapa lagi satu? Siapa namanya? Topik. Kalau kalian tidak berhasil, kalian yang akan terbakar oleh api yang kalian nyalakan sendiri. Kau yang datang bagi-bagi kaos di tempat saya, kasih ke anak-anak saya, kau pula yang melapor saya. Dasar manusia tak berotak. Sok cantik, macam hukum ini kau bisa beli. Itu namanya kau jebak saya, tuyul. Nah itulah kalian ya. Taunya cuman segala sesuatunya Islam yang salah, Islam yang salah. Nyata-nyata istilah Islam kau ambil dalam kitabmu, kau simpan di kitabmu, kami pula yang salah. Nyata-nyata sekolah tinggi teologi, kalian menghujat Tuhan kami, Nabi kami pula yang salah. Dasar biadab. Mau sampai kapan kami harus sabar, ha? Didiamin berulah kau. Didiamin kalian itu semakin melonjak. Pikir gue takut apa? Enak kali kau yang menjebak saya, datang-datang di tempat saya, nggak ada yang ngundang, kau datang-datang bagi-bagi baju. Bukti bahwa kau itu salah, semua piti-pitimu kau hapuskan, akun-akunmu kau hapuskan, bukan? Kenapa kau hapus itu? Kenapa kau hapuskan piti-pitimu semua? Apa buktinya? Kau hapus. Ya ada semua sama kami bukti-bukti piti-pitimu. Saya sudah sidang. Ini Lina Wijaya, tak ada takutnya, masuk ke markasnya katanya apologet Islam, sidak mereka. Itu bukti bahwa kau memang sudah merencanakan, tuyul. Kau sudah merencanakan sesuatu yang mau mencelakai orang. Kau sebut pula namaku. Baju kaosnya untuk si Suma, untuk si Nandar, untuk ini Ripa. Ya berarti kau sudah siapkan, kampret. Kau sudah merencanakan penistaan. Habis itu kau merasa korban. Lapor
Kenapa? Aku nggak berhasil meracuni Suma. Lapor A. Lucunya, yang melapor ini bukan kau. Yang melapor itu kamu cuma jadi saksi. Yang melapor si Dosma. Dosma tahu apa? Yang Dosma tahu, Bang Suma membuang racun itu. Racun itu adalah hal yang kau hargai. Itu minuman kalian tiap hari. Bagi saya racun. Bagi kalian minuman. Bagi saya racun. Itu hak saya. Itu bukan kitab saya. Itu kitab kalian. Kau datang ke saya, dilihatnya kemudian racun itu saya buang. Si Dosma, ini penistaan. Kenapa? Dia buang racunnya. Racun itu kan minuman kami. Nenek lu kiper. Nah, sana kau lapor dipatikan. Lapor di langit ketujuh, di neraka sana. Enak kali. Ya, dia yang melakukan, dia yang merasa korban. Cobalah kalau kalian lagi kebaktian. Tiba-tiba saya datang bawa kemudian baju kaos yang bertuliskan Al-Quran. Gimana perasaan kalian itu? Tak ada otak. Makanya kurangi makan babi. Kurangi makan anjing supaya tabiat kalian itu nggak kayak babi, nggak kayak anjing. Gitu ya Bang Handi. Jadi kalau ada yang naik menghujat, perlihatkan dulu. Biarkan dia menghujat, pertontonkan kepada masyarakat. Nah, tengoklah Kristen nih. Inilah aslinya Kristen. Kenapa lagi nih kayak diperkosa sama babi? Kenapa? Pantatmu ditusuk sama babi? Tenanglah Jis. Kayak mak kau. Emang? Kurasa salah ciptakan Allah kau. Ya kau lah itu. Makanya Yesus mengusirmu. Enyahlah kau Kristen, kalian semua pembuat kejahatan. Gak malu kau? Di Bibelmu sendiri tertulis Kristen diusir oleh Yesus. Gak malu? Hah? Gak malu? Kapan Allahmu ada? Allahmu ada. Buktinya Yesus menyembah kepada siapa? Ayo. Nabimu aja kafir, bekas kafir. Tuyul. Inilah kalau terlalu baik makan babi, otak nggak berfungsi. Nanti kalau dibilangi salah, jadi korban lagi dia. Naik di sini komando orang bunyi babi. Tahu sejak kapan Allahnya ada? Lah, Allahmu itu apa kau? Tuhanmu apa? Tuhanmu apa? Mana Tuhanmu? Coba. Tuhanmu apa? Tuhanmu apa? Yesus. Apa itu? Apa itu Yesus itu apa? Apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Yesus itu apa? Apa itu Yesus? Yesus itu apa? Hah? Yesus itu ya Tuhan lah. Nenekmu kiper, gigimu geriting. Yesus itu manusia, tuyul. Gigimu boneng. Biarin aja, gigi gue. Apa? Memang Yesus manusia, siapa yang bilang? Ya, itu tuh. Kalian Kayak tidak mengenal Tuhanmu. Ternyata Yesus manusia. Berarti kau sudah mengakui Tuhannya Kristen itu manusia. Tuyul. Parah. Gigi hitam. Sejak kapan Allahmu ada? Nabimu aja bekas kafir. Inilah manusia penerus agama penjajah ya, tabiatnya kayak gini. Cuma kau tidak konsisten. Kau katakan Yesus apa? Yesus itu nabi, yang kau sembah itu adalah Yesus palsu yang kau tuhankan. Yesus itu nabi, yang kau sembah itu Yesus palsu. Zuma tuyul. Yang kau tuhankan itu Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Itu Yesus palsu itu. Asumsi pula. Asumsi pula. Yesus ketika datang nanti dengan suara saja atau dengan jasadnya, kata Yesus. Anda tahu fiksi atau menurut Yesus dia datang. Menurut Yesus dia datang kedua kalinya dengan jasad atau dengan suara saja tanpa jasad. Coba jangan dimati. Ayo diskusi kita. Ayo kasih edukasi. Kasih edukasi. Ayo kasih edukasi yuk. Menurut Yesus dia akan datang kedua kalinya lengkap jasad atau hanya suara saja. Sabar dulu, ini saya boleh bicara atau tidak? Iya, pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia datang untuk yang kedua kalinya lengkap jasad atau suara saja?
Nah, biar ku jelaskan. Tuyul. Ya, silakan. Biar ku jelaskan Tuyul. Ya, Anda ini tidak mengerti apa-apa. Gak usah emosi, gak usah emosi. Ya udah Tuyul, Santai sabar, aja. dengar. Dengar, Santai Tuyul. aja apa? Santai, Ya, santai aja. Nggak usah kayak gitu. Tuyul sabar ibu, sabar. Dengar dulu. Gak usah kau sok jagoan. Tidak ada yang bisa kau andalkan dalam dirimu. Agamamu Maksudnya aku apanya itu? bicara sama kau. Harus tegas. Mau menangkap Ayo, saya ayo. pun Anda tidak punya data. Matikan mulu gimana sih Atinora? Ayo. Yesus berkata dia datang kedua kalinya nanti lengkap dengan jasad atau cuman suara saja? Ya, sudah jelas ya dalam surat Paulus ya dia datang Hei, tapi dia yang tidak saya menginjak tanya hidungnya. bukan Paulus. Yang saya tanya Yesus. Menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Menurut Yesus, Yesus datang kedua kalinya lengkap jasad atau hanya suara saja? Anda ngerti kata jasa tidak? Hidup bisa disebut Potong jasa. ini, Pak. Hai. Jasad itu dari bahasa Arab. Tuyul jangan dimatiin Tuyul. Ini kok Ini mati dong ini Bang Juma. Buang waktunya Bang Juma aja. Benar serius. lagi ngomong, Satu kali ngomong lagi jelas. Bang Andi. Turun dia. Mampus. Benar Bang Juma. Membuang waktunya Bang Juma serius. Nabimu aja tahu Allah Ini lagi nih. suarakan. Ini lagi. Ini lagi satu. Orang sakit permanen semua naik. Ayolah kawan, diskusi kita pakai ilmu. Yuk, diskusi pakai ilmu. Nabi saya manusia, mati, ya. Meninggalkan dunia ini, ya. Beliau orang Arab, ya. Saya akui itu. Nah sekarang, tak ada ajaran bahwa Nabi kami akan datang lagi. Yang datang kemudian itu Yesus. Oke. Nah, menurut Yesus, dia nanti datang Yang kedua kapan Allahmu kalinya. ada? Beritahu dulu. Menurut Yesus, dia nanti datang kedua kalinya lengkap jasadnya atau hanya suara saja. Seperti yang datang ke Paulus, hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kayak gitu. Datang hanya suara saja gitu menurut Yesus. Kan Yesus memberitakan. Sebelum dia terangkat ke langit, Yesus memberitakan akan datang lagi kan. Nah, kedatangannya yang kedua kalinya, lengkap dengan tubuhnya, dagingnya, atau hanya suara saja. Seperti yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, kayak gitu aja yang datang ke Paulus. Halus suaranya yang datang kepada Paulus itu. Kayak gitu. Suara saja yang datang gitu. Atau menurut Yesus dia datang dengan lengkap tubuh. Kaki, kepala, perut. Mana yang betul? Hei! Jawab. Lengkap cuy. Yang kau aniaya. Begitu, suara saja yang datang gitu. Oh, lengkap. Jadi siapa yang datang kepada Paulus? Yang tidak lengkap itu? Hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Kau sudah jawab tadi Yesus datang lengkap. Nah, yang datang kepada Paulus hanya suara. Itu siapa? Setan ciptaan Allah. Oh, itu setan. Ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Meskipun kamu itu jahat lisannya, ternyata kamu ada jujur-jujurnya juga. Yang Jadi datang sejak kepada kapan Paulus Allahmu itu ada? adalah iblis. Beritahu dulu. Sejak kapan Allahmu ada? Hey, tunggu, aku harus merayakan ini dong. Capek aku siang malam menginjili Sejak kalian. kapan Allahmu Baru ada? kali ini ada orang yang mengaku yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Hey, ini tanda-tanda penginjilan berhasil kayaknya nih. Penginjilan berhasil. Ini pasien Sudah siapa mengaku. ya? Pasien siapa yang lepas-lepas ini Arya? Dia sudah aku yang datang kepada Paulus itu iblis. Sejak kapan Allahmu ada? Oh, ini Sama tuannya Nabi Musa sama Allahmu. sejak kapan Allah Siapa ada? nih barusan? Nabi Musa sama Makhluk Allahmu. roh, makhluk roh. Makhluk roh tanpa daging. Cuman suara saja mendesak. Tuannya Musa sama-sama Allahmu. Apa sih? Oke, dengarkan saya jelaskan. Saya jelaskan ya Bang ya. Al-Qur'anul Karim mengatakan, "Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Pahuzha. Ini ketika kemudian diterangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa. Jawab.
Ayo, di mana Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa? Boneng, Nabi Musa aja tak tahu bahasa Arab. Dari mana pula Nabi? Nggak nyambung. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Kita kembalikan aja dia ke asalnya ya. Iya. Ini pendeta mula-mula kok malah jadi berhala di atas ini. Penyembah Bunda Maria ini sebagai Roh Kudus. Silakan pendeta mula-mula. Iya bang, masih nyimak aja saya. Kasihan melihat saudara-saudara saya di bawah. Tadi saya mewakili dari gereja mula-mula. Mohon maaf ya atas kekeliruan yang dialami oleh saudara-saudara saya tadi barusan. Tapi dia sudah akui bang, yang datang kepada Paulus iblis katanya. Ya jelas. Secara fakta orang buta ketemu Yesus bisa melihat. Ini orang melihat ketemu Yesus jadi buta. Artinya bukan ketemu Yesus. Iya. Orang buta ketemu Yesus bisa melihat. Ini orang melihat ketemu Yesus jadi buta. Iya. Matius 12:22. Orang tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang datang kepada Paulus siapa itu Pak Pendeta? Ya bisa dipikirkan saja kan. Yang tadi orang buta ketemu Yesus harusnya bisa melihat. Ini kebalikan, orang melihat ketemu beliau itu jadi buta. Ketemu siapa itu kalau bukan ketemu roh jahat? Lagian dia mengaku dia menerima Injil bukan dari manusia katanya. Karena Yesus kalau nggak salah di Matius berapa? 24-26 ya. Jangan kau percaya kalau ada melihat aku di padang gurun apa ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Betul. Inilah konsep Tritunggal ini Bang Hadi. Memang dibidatkan di dalam gereja saya. Terus terang saja konsep mereka itu kan konsep yang terlalu banyak mendiskon. Sebenarnya itu kan bukan 3 pribadi satu hakikat, tetapi 6 pribadi satu hakikat. Gitu. Waduh, kok bisa 6? Kurang 3 lagi mereka. Iya, saya ada fakta-fakta aja. Kalau sebenarnya kekristenan mula-mula itu ada 6 pribadi, bukan 3. Tetapi mereka menghilangkan 3-nya, menghilangkan. Siapa aja itu yang 6 bang? Nah, contoh begini, Roh Kudus sebagai Maria, Firman sebagai Yesus, Yusuf sebagai Allah. Nah, kenapa dikatakan Yusuf adalah Bapa? Ada tertulis di Matius bahwa Yusuf itu adalah bapak daripada Yesus. Karena Maria itu cuma 1 kali dia punya suami, namanya juga si Yusuf, tidak pernah nikah-nikah lagi. Bisa disebut dia sebagai bapak karena dia adalah orang tua daripada Yesus. Satu-satunya, makanya Yesus dikatakan sebagai anak tukang kayu. Siapa tukang kayu itu kalau bukan si Yusuf? Makanya penjelmaan dari sang bapa itu adalah Yusuf. Dan penjelmaan Maria sebagai Roh Kudus tertuang di dalam Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Dan Yesus itu sebagai firman. Artinya di dalam 3 pribadi mereka ini, Yusuf, Maria, dan Yesus itu ada duinatur. 6 pribadi itu. Yang Yusuf sebagai Bapa, Yesus sebagai firman, dan yang Maria sebagai Roh Kudus. Tetapi dalam Tritunggal hanya dimasukkan 3 pribadi. Makanya mereka itu kan kurang komplit. Maka Tritunggal ini sebenarnya harus jadi 6 tunggal. Itu yang benar. 6 pribadi satu hakikat. Silahkan kalau ada pendeta di bawah yang mau protes dengan pendapat saya, gereja mula-mula, kita beradu argumen di sini bawa data. Ini pendeta Waraka ini yang diikuti Nabi kalian tuh. Inilah dia pendeta Waraka. Aduh, sama-sama Kristennya dia bang. Jangan gitulah. Ini pendeta ini adalah Kristen yang asli. Kalian itu palsu semua. Iya, Waraka Kalian pendeta juga. Kalian itu dari mana? Kalau bukan dari Kristen pertama mula-mula. Kalian dari mana kalau bukan dari mula-mula? Yang bertemu dengan para rasul penulis kitab kalian itu adalah Kristen mula-mula. Kalian siapa? Kalian siapa rupanya? Kristen dari mana kalian? Kristen tidak jelas kalian ini. Cuma ngambil kitabnya. Kitabnya Kristen mula-mula kalian ambil. Iya, dari bikin sekte baru. Inilah nabimu tahu Allah.
Apa pula? Keluar dia dari gua Hiro, dijumpai pendeta kayak gini. Asal jangan keluar dari gua jadi Tuhan. Yesus Bagaimana itu kalau kita uji dulu Pak Gaspol? Bagaimana kita uji dulu? takut Harus dia. ada berapa pribadi. Kalau saya yang salah, saya masuk gereja Bapak. Tapi kalau Bapak yang salah, Bapak rubuhkan gereja saudara sendiri ya. Gimana? Saya tantang saudara, kita uji. Berani ada kau berapa rupanya, pribadi. Gaspol. Berani kau, berani. Hah? Berani kau rupanya. Kau hina-hina Islam sedangkan di internal kau aja masih kacau. Berani kau rupanya. Berapa orang di sini? Nggak ada yang saya takuti. Ku tarik pula nanti celanamu, ha? Udah, Gaspol itu ditanya tantangan tuh. Gaspol, kau ditanya tuh. Gimana? Silakan. Udah aku bilang cuma Yesus yang ku takuti. Oke. Jadi kamu tidak takut juga dengan Roh Kudus? Tidak takut kau? Ya itu sudah bersatu itu. Bapak, Bersatu dari Anak, mana dan ayatnya? Roh Kudus. Bersatu dari mana ayatnya? Satu dari mana ayatnya? Satu dari mana? Bagaimana aturannya kamu bisa punya main begitu? Dia pengkan Siapa kepala yang kasih tahu Gaspol. kamu? Yesus itu Roh Kudus. Siapa yang ngajari kamu? Kan Suruh kau gereja kan? itu pendeta kamu ke sini, saya sekolahkan lagi dia. Dari mana? Kau bawa nabi ku tadi kan? Di Kristen aja apa kau? Inilah pendeta yang tak ada Roh Kudus, roh iblis yang ada. Oke. Kayak judulnya. Maria itu Roh Maria Kudus iblis atau ini. bukan? Maria Roh Kudus atau bukan? Aku mau tanya dulu sama kau. Kena kau kan? Benjol sudah belakang. Kenapa ada dua Roh Kudus? Maria Roh Kudus, Yesus kau jadikan Roh Kudus, kau bagi-bagi Roh Kudus. Di dalam Kena kau kan? Alkitab kami pun sudah ada pendeta-pendeta dari iblis. Gigit aja pahanya bang. Bang, Pak Pendeta, gigit lehernya, gigit. Ngomong asal nyerocos Sudah aja. Mana dalilnya? akan ada pendeta-pendeta iblis. Mana dalilnya? Mana? Kau katakan aku pendeta iblis, aku tanya kau siapa Bapak? Siapa nama Bapak? Aku kasih kau motor dari dealer satu biji. Dia nggak bisa naik Kau motor tahu. bang, sepeda aja masih belajar. Siapa Bapak? Kalau kamu bisa kasih aku tahu siapa Bapak, aku belikan kau motor. Siapa Bapak? Kan benjol lambungnya Nggak ditanya. perlu kau tanya. Kalau kau pendeta yang benar, takkan kau tanya itu. Kan nggak ada jawabannya. Nah, ini kau bertanya siapa Bapak, berarti kau pendeta yang tak benar. Jawab siapa Bapak? Siapa Bapak? Jawab. Nah, dari situlah ada nampak kau pendeta tak benar. Kalau kau tak tahu, aku mau kasih tahu siapa Bapak. Dengar pasang kupingmu. Yusuf lah Bapak Yesus. Ada berapa kali Maria itu kawin punya laki kalau tidak Yusuf? Kau bilang kau Yusuf bukan Bapak. Carikan aku suami Maria ada berapa? Bapak Yesus ada berapa? Jawab. Ya itulah kecilnya pengetahuanmu. Cuman bapak yang Carikan aku siapa namanya selain cuman Yusuf. bapakmu lah kau anggap bapakmu. Masa aku tanya Bapak, kau tak tahu. Aku bilang Yusuf, kau marah. Macam mana pula kau? Jawab Gaspol. Pindahlah kau dari gereja kau itu tak ada ilmu pengetahuan, tak ada Kau yang perkembangan. tak ada ilmu pengetahuan. Masa bapak kau tak tahu kau. Semua di gereja aku Aku pendeta. Gaspol. Pintar-pintar semua jamaat. Kenapa dia dicabut? Waduh, kena tombak itu. Kena tombak. Begitu Ada rupanya pendeta itu. Gaspol. Nah, itulah pendeta itu. Begitu rupanya Bilang ya. dia dari muka bumi ini. Begitu rupanya ya. Gaspol ini punya otak, cuman otaknya itu dibaluti lemak babi, jadi nggak berfungsi. Bukan aku yang ngomong ya. Umat Muslim nih tahu sikit-sikit babi. Gaspol ini, Jack, agamanya apa Jack? Di kampungku ini di Siantar ini. Hah? Islam bang. Sepertiga umat Muslim makan babi semua. Ikut penjaga-penjaga kandang babi pun umat Muslim. Senang kau rupanya. Penjaga kandang babi dari Jakarta sana umat Muslim dibawa ke sini. Bangga rupanya kamu. Banggalah. Karena umat saudaramu itu umat Muslim itu makan dari babi. Ini nanti kertasnya. Tengoklah kan, kau kayak setan kan, kayak setan Makanya bangga jangan ada kamu makan bilang buah sikit-sikit ilmu pengetahuan. makan babi, makan Sama babi. aja setan. Kamu sama setan mirip. Ketika setan berhasil membuat Hawa dan Adam makan buah, mereka bangga.
Beginilah kau Buah juga. apa yang dimakan Hawa? Buah apa? Buah pelermu. Buah kuldi, macam mana buah kuldi itu? Makanya Al-Quranmu itu tak ada jelasnya itu. Macam bisa aja baca Coba Quran. terangkan dulu buah kuldi itu, macam mana buah kuldi? Macam bisa aja baca Quran. Ya sikit-sikit. Makanya Allahmu itu tak jelas. Masa Tuhan hanya tahu bahasa Arab? Tuhan apa itu? Yesus bisa bahasa Kalau Bugis ngomong gak? Ini pun kau tak tahu kau Tuhanmu ngomong. Tahu kau? Yesusmu itu bisa bahasa Bugis. Tuhanmu. Tuhanmu Yesus bisa bahasa Bugis. Makanya kami lagi ibadah mau bahasa apapun Tuhan kami. Yesusmu, Tuhanmu yang kutanya, Tuhanmu yang hanya kutanya. tahu bahasa Arab. Yesus itu bisa bahasa Bugis gak? Hah? Bugis masjid. Saya tanya apa artinya itu? Yesus bisa bahasa Bugis gak? Yesusmu bisa bahasa Bugis gak? Mau bahasa apapun bisa. Mana dalilnya? Makanya kami sembahyang bahasa apapun bisa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya, nggak perlu dalil, buktinya. Berarti kau gila, berarti kau gila, berarti kau gila. Beribadah. Berarti kau gila. Jangan kayak Allahmu, kan sudah jelas. Kalian sembahyang cuman bahasa Arab aja. Bisa kau bahasa Indonesia kau sembahyang? Bisa nggak bahasa Indonesia sembahyang? Gak bisa. Nah itu makanya Tuhanmu cuma tahu bahasa Arab. Kenapa pula Tuhanku yang kebawa-bawa? Kenapa Tuhanku yang kebawa-bawa? Bawalah Tuhanmu Yesus. Kau bilang Yesus bisa bahasa Bugis. Mana buktikan? Coba. Tanya orang Bugis itu ada nggak? Bukan orang, bukan orangnya, Yesusnya. Bisa nggak Yesus bahasa Bugis? Kalau ada Kristen alien tahu Tuhan kami. Tahu bisa kau? Tidak Yesus bahasa Bugis? Kan gitu pertanyaannya. Bisa nggak? Mana dalilnya Yesus bisa bahasa Bugis? Kau di Indonesia di mana ada Allah orang-orang Indonesia. Tapi di Arab sana baru ada Allah. Al-Quran saya mengatakan dalam surah Ar-Rum, Allah Tuhannya umat Islam menciptakan semua bahasa. Ayo, di mana Yesus bisa bahasa Bugis? Sembahyang harus bahasa Arab. Ya karena memang harus kami sucikan kitab suci kami. Tidak seperti kayak kamu. Mana yang kitab suci? Terjemahan mana yang kitab suci? Ayo, Al-Quranmu itu pun terjemahan itu tahu kau? Mana semua nabi orang Arab? Terjemahan dari mana? Terjemahan ya semua nabi orang Arab. Kan banyak para nabi di situ. Mana terjemahan? Buktikan dong. Musa orang Arab. Buktikan dulu. Mana mengenai Musa di situ? Mana Al-Quran yang asli? Mana Al-Quran? Kan diterjemahkan. Al-Quran yang asli itu bahasa apa? Al-Quran itu pun terjemahan kawan. Ya, kan ada para terjemahan nabi, dari apa? Terjemahan dari apa? Al-Quran itu terjemahan dari bahasa apa? Nangis kau kan? Kau bilang tak terjemahan. Sementara Musa kau buat di situ. Musa tahu nggak? Iya mana di dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa mana? Gitu. Ibrahim. Dasar bahlul. Gaspol. Halo. Udah ngerti? Ya, saya sudah paham. Kalau kau gila, udah. Dia kreditnya ke bank. Ini dia. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier,
mic untuk HP dan karaoke, setobox setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu, meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin speedboat, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian, kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan, motor, spare part, berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.